Iki gede-gede ki batinku. Nah itu kan jam 9 Mbak Dila. Nah tiba-tiba itu jam 9 sambung. Desa Trate kan jarang itu sambung jam 9. Iya. Kebanyakan kan mau pulang jam-jam 11, jam setengah 11, atau jam 12 itu baru sambung. Nah tiba-tiba semua warga keluar, sambung Mbak Dila. Akhirnya sambung. Salam sahabat silat. Kembali lagi di channel Sahabat Silat ya Mbak Dila. Iya. Kali ini kita akan bagi-bagi pengalaman, ngobrol santai mengenai pengalaman kita di dunia pencaksilat. Di dunia pencaksilat. Sampai dulu apa saya dulu Mbak Dila? Mungkin dari Mas Eka dulu ya. Pengalaman yang paling mengesankan itu pertama kali datang ke Jember Mbak Dila. Pertama kali datang ke Jember, maba itu masih masa baru. Nah, cari-cari tempat latihan, akhirnya ketemu di UNED, latihan di UNED. Ketika latihan di UNED, sudah saya setting nih Mbak Dila, saya ingin datang tapi nggak pakai baju Esa Trate. Oh gitu. Jadi datang ke tempat latihan Esa Trate cabang Jember nggak pakai baju Esa Trate, bilang kalau ingin ikut latihan. Misalnya ngeprank lah sama sekarang itu Mbak Dila. Ngeprank akhirnya nggak bawa sepeda itu Mbak Dila, jaraknya kan dari tempat latihan UNED dari kosan itu kan kurang lebih 5 menitan, nggak sampai 5 menit, 3 menit lah. Sepeda motor, nggak bawa sepeda. Akhirnya minta tolong sama teman satu kos untuk diantar ke tempat latihan. Sebelumnya sudah WA sama ketua umum UKM-nya, namanya Mas Sigit Wibisono. Saya WA, Mas Sigit, apa boleh ikut latihan? Oh boleh, pakai baju kalau belum punya baju silat, pakai training aja, pakai baju training olahraga. Diajak teman-temannya kata Mas Sigit Wibisono. Akhirnya datang ke tempat latihan, diantar sama temen kosan. Nah sampai ke tempat latihan itu tepatnya di UNED depan ATM drive-thru itu. Iya, BRI yang sekarang dibangun sebagai gedung UKM, UMC Center itu. Nah latihannya itu di tempat halaman. Nah kelihatan itu Mbak Dila dari jauh. Nah akhirnya Ronora, apa Rono ki kan saya rada dredeg itu mamang. Akhirnya ke sana memberanikan diri. Nah pertama kali itu ada, seingat saya itu ada Mas Fajar, ada Mbak Kori, salaman itu sama warga-warga yang ada di tempat itu. Assalamualaikum, saya bilang ini Mbak Dila, boleh ikut latihan Mas, Mas atau Mbak, lupa saya Mbak Dila. Akhirnya menengah itu Mas Mbak mungkin ngerti loh, iki paling ngetes iki. Akhirnya pelatih di kono ki moron dek sekretariat sekret. Nah yang keluar itu Mbak Dila, saya ingat saya ada Mas Reza, ada Mas Iqbal, ada Mas Wanani. Nah di situ dilalah Mbak Dila, karena itu kita datang ke sini pada akhir tahun. Siswa ini putih kabeh, sabuk putih. Sabuk putih kan siswa Trate kan atos-atos. Tekniknya kan hampir sama. Bukan hampir sama, memang tekniknya itu sama seperti warga, cuma bedanya belum disahkan. Nah di akhir tahun itu datang tak sama putih dan putih itu ada mahasiswa, ada privat. Privatnya itu Mas Ade, Mas Safi'i, gede-gede badannya, Mas Rizky, Mas Abdul. Siswanya kan siswa putih, mahasiswa itu kan besar-besar badannya. Iki gede-gede ki batinku. Nah itu kan jam 9 Mbak Dila. Nah tiba-tiba itu jam 9 sambung. Desa Trate kan jarang itu sambung jam 9. Kebanyakan kan mau pulang jam-jam 11, jam setengah 11, atau jam 12 itu baru sambung. Nah tiba-tiba semua warga keluar, sambung Mbak Dila. Akhirnya sambung. Wes ngerti bahwa ini bakal dites gini, latihan latihan di Jember, soalnya kan moro, aku pengen melok. Nah ya nggak sakali saya Mbak Dila, ya ini sakali ini yang saya pakai sakalipsi. Akhirnya di situ sambung Mas, akhirnya disalami sama siswa putih, akhirnya jatan 3 kali nggak salah jatan di Jember. Karena sebelum saya datang ke latihan saya lihat di YouTube teman-teman dulur-dulur. Kalau dari YouTube kan Jember itu terkenal dengan sambung tradisi itu Mbak Dila, sambungnya keras. Akhirnya tahulah bagaimana kita menghadapi sambung tradisi atau tradisional Esa Trate itu. Kita pakai tekniknya
atlet. Iya. Nah, kita pakai training atlet, kita jaga jarak, kita counter C, kita tangkap, kita jatuhan. Karena di atlet kan kita sering diajarin refleks jatuhan, Iya. dengan sabit cepit kita mungkin lebih cepat dan keras. Itu keuntungan saya itu Mbak Dila. Akhirnya jatahan 3 kali, sampai sekarang nggak pernah ditanya mengenai Keaslian. KTA, kartu tanda anggota, nggak pernah. Cukup sambung, karena pelatih saya dulu mengajarkan neng perantauan kuwi lek ketemu warga iki nggak usah ndudone KTA, sambung seduluran ae. Oh, Lek gitu. sambunge kuwi mantep, dulure percaya mbak Dewi. Oke. Dan itu saya buktikan di Jember, ternyata memang benar bahwa emang Exaterate itu suguhane itu memang sambung. Sambung ya. Itu pengalaman yang mungkin nggak terlupakan ya Mbak Dila. Iya Di benar. Jember. Mungkin itu ya teman-teman ingin memberi kesan yang berbeda datang ke Jember itu Mbak Dila. Iya. Dan sambung. Tapi kenapa ya Mas Eka? Setiap ada warga cowok Heeh. yang dicurigai atau memang gadungan kan banyak ya Banyak, kasusnya, banyak. gadungan itu. Kenapa sering-sering cowok, kenapa cewek itu jarang ditanyain ya? Karena Gimana itu? berdasarkan pengalaman kita di dunia pencaksilat, khususnya kita sebagai warga Exaterate ya, itu jarang loh cewek ngaku-ngaku warga Exaterate itu. Tapi ada. Wah, ada, nggak banyak, tapi lebih banyak cowok. Ya. Apalagi ciri-cirinya itu sangat mudah sekali. Wedi sambung, Ya. takut sambung, ya itulah nanti warga Exaterate yang tahu sendiri. Karena kita gimana ya Mbak Dila, ning Exaterate itu wis roh gadungan ini wis ngerti dhewe lah. Kadang ngomong-ngomong ini, oh iki warga tenanan, iki warga dulu kan. Iya. Warga kita Terlihat. sudah terlihat. Iya, Ya terus itu juga ya. ada kode-kodenya ya mungkin ya. Itu jarang itu. Seru juga ya Seru. ternyata. Kalau Mbak Dila gimana? Kesan. Ada kesan tentang desa Exaterate atau di dunia pencaksilat mungkin? Iya, kalau saya memang dari dulu fokusnya di atlet. Kalau Mbak Dila itu latihannya sejak kelas berapa? sejak SD? kelas sejak kelas SMP. SMP? Iya, SMP Oh. saya mulai ikut latihan kelas 2 di tahun 2000. Langsung atletan itu? Iya, langsung atletan. Katanya Mbak Dila dulu pernah menundukkan siswa. Sedikit ya cerita. Cerita Iya, eksklusif iya, teman-teman di konyol channel ini ya. eksklusif di channel Sahabat Silat. Iya, Ini kalau saya tahu mungkin pelatihnya Mbak Dila, Mas Nawan, karo Mas Untung, Mbak Reka, Mas tahu Wandi. Mas Wandi. Ini Mbak, nakal saya dulu. gimana Mbak Dila, bisa diceritakan? Tapi iya, saya ceritakan dulu ya. Awalnya itu saya ikut latihan, terus teman saya belum ikut latihan, sampai saya ikut latihan ijo, teman saya kok belum ikut latihan gitu kan. Dan dia tuh saya kira cocok gitu loh. Terus dia juga tanya mau Sampean ikut. sabuk apa ini pasan? Sudah hijau. Saya hijau, Dia tuh belum dapat sabuk. saya polos. Dek polos. Kan saya otomatis saya punya sabuk jambon. Jambon. Tahu pink itu beras jambu. Nah, oke, saya masukkan. Ayo melu latihan, tak bilang. Sampean jak latihan. Jak latihan. Ternyata fisiknya bagus. Bagus. Terus saya kan juga ingin dia tuh kayak dulu kan gini Mas Eka, dulu sama sekarang mungkin sama ya. Latihannya dulu kan mungkin udah besar tangannya polos itu tetap polos. Polos. Beda-bedakan. Beda-bedakan. Nah, saya tuh nggak mau jauh sama teman saya ini gitu. Akhirnya iki nek sabukku sampean gawe ae, enggak sampean ditakoki, iki pelatih iki wong talon nah gitu kan saya latihan. Berarti sampean langsung jak latihan sampean kayak sabuk jambon? Enggak. Belum. Sudah masuk berapa gitu loh. Yang pertama kan kalau latihan nggak terlalu ditanyain kan, soalnya temennya banyak. Ya zaman dhisik iki di bawah tahun 2013-an ya Mbak Dila, 14-an itu kan nggak terlalu intens sekarang lah. Bener-bener, nah seperti Soalnya itu kan. Android kan jarang. Akhirnya informasi hal itu kurang gitu kan. Nah saya udah 3 kali pertemuan, saya kasih jambon. Dia langsung nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nanti bilang gini. Materi ini Bi? Materinya itu saya dulu punya buku kan, dulu kan disuruh nulis di buku ya, gambar itu kan. Tulis. Ya saya punya itu, terus dia juga ternyata nggak lemot otaknya. Saya kan daya tangkapnya cepat. Mungkin teman-teman sekalian kalau masih siswa terus ngapal kan wangel. Dan ternyata dia tuh pintar sekali. Masa materi yang diberikan malam itu kapan itu tuh langsung masuk nangkap, gitu. Langsung masuk. Sama terus iya beberapa kali saya ajak bukan latihan silat ya. Bukan iya latihan silat tapi bukan. Pelatih nggak curiga wis kita sama sekali tidak curiga karena dia tuh pinter. Berarti wis menguasai materi jambon wis materi. Terus dan juga saya nakal
memberikan sabuk itu sebenarnya nggak boleh ya, jangan Nggak boleh. ditiru. Ini hal konyol yang pernah saya lakukan semasa saya masih Ini siswa. masih labil ya teman-teman. Iya, Masih saya belum warga, mohon maaf, masih saya masih remaja. siswa. Iya, remaja Ah, ah. banget. Nah, setelah itu saya ajak ikut latihan atletan dan ngapalkan jurus tunggal. Jurus Dulu kan tunggal. mesti kayak wajib jurus Ah. tunggal ya, ada di Blitar dulu. Apalagi Pak Untung itu paling suka kalau anak-anaknya itu bisa Hafal. semua Ah. gitu loh, atletan keesahan atau apapun bisa semua, itu sangat didukung. Mas Setiap Untung. minggu selalu ada Mas jadwal Untung untuk Liga 2. iya. Akhirnya Dia sudah hafal, saya belum hafal. Masalah. berarti luwih daya Iya, tangkapnya luwih pinter. Cetol, dia tuh Siapa cetol. jenenge? Bella? Bella namanya, Bella. Bella nggak Nabi Hatu sama Salsa Bella teman. Akhirnya sampai munggah hijau gak? Wi? Sampai munggah hijau. Berarti Bareng. proses pendudukannya sukses. Sukses sampai dia putih. Sampai Terakhir putih. dia keluar putih. Berarti ini teman-teman, jadi Mbak Dila ini punya teman diajak ikut tes karate, sama Mbak Dila itu di privat sendiri di rumah, Iya. dikasih sabuk, padahal belum tes jambon tapi sudah Belum. dikasih sabuk sama Mbak Dila. Iya. Dan itu diselundupkan sama Mbak Tak Dila di selundupkan. tempat latihannya Mbak Jadi Dila. tiru. Sampai sabuk hijau, sampai putih ya. Iya. Tapi sayangnya sampai pengesahan Mbak Dila. Belum. Hampir pengesahan, dia sudah sabuk putih itu udah. Udah masuk tes warga? Belum, Tes belum jago sih, belum tes jago. Itu cabangan tapi? Mau cabangan Sempat? Berarti sempat. baru tes putih nih Ya tes putih, tapi sudah sering ikut latihan putih juga. Oh, latihan Dan bersama paling udah. apal itu cewek paling apal. Apal, Bella iya, itu ya? Iya, cewek di Garum tuh cuma 4, saya, Dila, Ella, Vika, Bella. Ah, 4 itu AA semua, kayak serangkai gitu. Terus akhirnya dia keluar, waduh dia keluar. Jadi 3 serangkai jadinya. Wes, cateluki Akhirnya merodol ya Mbak Dila bilang. Betul, karena tuntutan pekerjaan mungkin ya di luar kota. Karena kondisi harus untuk bekerja di luar ya. Itu Pengalaman yang sangat nggak terlupakan ya. mengesankan sekali di Mengesankan hidup ya. saya. Iya. Nggak dredeg lah Ben. Sama sekali. Nggak di konangan. Enggak. Nggak ya. Tapi kalau terus akhirnya ditanyain, Sampai sama Mas apa? Mas Wandi, Mas itu pelatih Wandi. saya, Mas Wandi memang Yang sering di Garum latih Blitar gitu ya? loh, iya. Lah itu tuh sudah masuk mau tes hijau, baru ditanyain mau tes hijau itu. Dulu kamu latihannya di mana? Gini. Terus saya cari info, siapa sih nganu pelatih talon atau gimana kan, saya di Garum. Terus katanya namanya ini ya. Iya, ternyata sukses misi saya. Sukses. Dia Masuk. langsung dia latihan. Zaman dhisik kan informasi kan nggak begitu Iya, cepat kan. Akhirnya kan aman-aman. Saya pernah ketakutan sendiri. Iya, Kenapa itu? benar-benar saya pernah ketakutan karena Takut takutnya ketahuan. pelatihnya itu tanya ke pelatih talon, kan dekat Oh, Garum sama iya, talon. saya- Saya namanya Bella. Nggak ada, wah yoh, saya gimana ini? Ternyata nggak ada sampai dia udah putih, misi sukses. Nah, Seperti itu hal konyol yang Misi- pernah saya lakukan selama hal yang siswa. mungkin nggak akan terlupakan ya. Iya, nggak akan terlupakan. Semua mesti punya pengalaman seperti ini ya, Iya. konyol-konyolan seperti ini mesti ada ya. Betul. Tapi jangan ditiru, karena itu nggak baik ya sebenarnya. Itulah pengalaman Ada Mbak Dila tingkatan ya. sebenarnya. Dari Latihan. polos, Ada tingkatannya. jambon, hijau, putih ya. Tapi waktu saya itu nggak ada sabuk hitam loh. Nggak ada. Polos-polos biasa, langsung jambon. Betul, Sekarang saya kan- juga ya Mbak Dila. Oh, Saya gitu. dulu itu nggak pakai polos, itu nggak pakai sabuk. Oh, Jadi jadi langsung sekarang jambon. ada. Tapi kan sesuai prosedur sebenarnya kita masuk latihan itu harus pakai sabuk ya. Oh gitu. Sebenarnya. Bener. Proses. Itu Tapi polos berarti hitam. kebanyakan di tempat-tempat desa itu ya nggak pakai sabuk, polos, Iya, polos. jambon, hijau, Iya. putih. Sekarang udah di latihan saya dulu nggak ada, sekarang udah ada sih. Kalau polos sabuknya hitam itu lucu. Itu ya pengalamannya Mbak Dila itu. Pengalaman. Wah, luar biasa. Aku ya pengalaman itu memang Mbak Dila. Ning Jember moro nek latihan ngaku pengen latihan ngaku siswa, Iya. malah dijak sambung jatahan jam 09.00 dijak sambung jatahan ping telu. Nah, luar biasa ya, jatahan sama sabuk putih. Wah, itu pengalaman yang luar biasa, nggak terlupakan. Kayak Tapi kita itu tuh pengalaman yang bisa jadi Kesan. contoh. Ya, kita memberi baik, kesan. tapi saya tidak baik ini. Pengalaman konyol saya ini jangan ditiru ya. Kalau Mas Eka ini bagus ditiru, sambung perseduluran. Jadi konco-konconya di prank. Akhirnya yang siswa katanya, saya pernah dengar katanya yang siswa-siswa itu diulak-alik sama Mas Eka. enggak, teman-teman. Iya, saya pernah dengar seperti itu. Oh, warga Enggak. dilawan gitu. Enggak, teman-teman. Ternyata pranknya Mas Eka ini misinya sukses. Ibu ya Mbak Dila itu niatnya pertama itu ingin memberi kesan yang berbeda kepada dulur-dulur. Iya. Sebenarnya karena saya itu jarang teman-teman ngaku saya itu warga Desa Trate. Mungkin di tempat manapun mungkin nggak jarang lah. Karena gitu. ya ngaku-ngaku Desa Trate. Iya. Ya, identitas pun ya jarang. Iya. Jarang. Netral kayak netral gitu ya. Netral, ngacak netral Macak tapi nggak netral kalau di luar. Mm. Tapi kita tetap Tetap
jadi anggota SHTRT. Itu ya Mbak Dila, Nggih, sebuah sedikit cerita pengalaman unik gitu ya. mengesankan, Mengesankan, unik. kita di dunia persilatan, sedikit pengalaman yang Mungkin kita teman-teman ceritakan. juga ada pengalaman ya. Teman-teman mungkin ada pengalaman, ditulis di kolom komentar pengalamannya apa, Dan kita bisa berbagi pengalaman gitu. pengalaman yang tahu dari warga Gadungan tapi apa. Keren-keren. Ya itu saja ya Mbak Dila Cukup. obrolan hari ini. Terima kasih teman-teman, semoga sedikit Menghibur. berbagi obrolan kisah kita. Iya. Salam sahabat silat, jangan lupa di subscribe YouTube-nya sahabat silat.